Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwani fi din, jamaah Masjid Al-Ihsan yang saya muliakan karena Allah Azza wa Jalla. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan nikmatnya, dengan rahmatnya, malam hari ini kita masih bisa berkumpul di majlis ini, di masjid yang insyaallah diberikan keberkahan di atasnya dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Yang kita tahu bersama bahwasanya ilmu itu lebih dibutuhkan kita daripada makanan kita. Ibnu Qayyim pernah mengutipkan perkataan salah seorang arifin ahli hikmah yang mengatakan an-nasu akhwaju ilal ilmi minat ta'ami wasyarab. Manusia itu lebih butuh ilmu, ahwaju ilal ilmi, lebih butuh ilmu daripada minat ta'ami wasyarab, daripada ta'am, makanan dan juga minuman. Kenapa bisa demikian? Manusia itu hanya butuh makanan fi yaumin, dalam satu hari itu marratain atau thalatha marrat, 2 kali makan atau 3 kali makan, gitu saja dalam satu hari. Gitu, tubuh kita itu kalau dikasih banyak-banyak makanan malah nggak sehat jadinya. Jadi tubuh kita itu ya butuhnya 2 kali makan, 3 kali makan itu sudah cukup. Ya sedangkan ilmu nggak cukup, Pak. Nggak cukup ilmu itu. Karena ilmu itu ta'amul qalb atau hayatul qalb. Ilmu itu makanan hati, dan ilmu itu adalah kehidupan hati kita. Ada yang mengatakan orang yang sakit, bayangkan orang yang sakit, dia nggak makan dan nggak minum obat, apa hasilnya, Pak? Meninggal biasanya. Hati yang sakit, katakanlah waktu berapa hari gitu, dia nggak makan, nggak minum obat juga. Jadi nggak ada yang masuk ke tubuhnya, makanan nggak masuk, minuman nggak masuk, obat, infus dan lain sebagainya nggak masuk. Apa yang terjadi? Meninggal. Demikian pula halnya hati yang sakit. Para ulama mengatakan hati yang sakit, hati kita itu kebanyakan sakit, Pak.
Buktinya apa hati kita itu sakit? Kalau bertemu dengan taat itu masih napa? Masih malas-malesan. Bertemu dengan maksiat masih tarik uluran. Masih kadang-kadang pengen, masih kadang-kadang melet. Ketika taat juga masih kadang-kadang malas, masih kadang-kadang nggak semangat dan lain sebagainya. Itu bukti hati kita sakit. Bayangkan orang sakit, nggak makan, nggak minum obat, apa yang terjadi? Ya sudah, Pak. Demikian hati kita yang sakit. 3 hari mawon hati kita itu sakit, nggak jenengan kasih asupan, nggak dikasih ilmu sama sekali, nggak menuntut ilmu sama sekali. Hati jenengan sakitnya akan lebih parah dan bisa jadi malah mati. Dan kematian hati jauh lebih dahsyat pengaruhnya daripada kematian jasad kita, kematian tubuh kita. Kematian hati kita, efeknya, pengaruhnya terhadap kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat jauh lebih dahsyat daripada kematian jasad kita. Di mana kita tidak lagi merasakan mau taat gak taat ya biasa aja, mau ngelampaui maksiat, mau mengerjakan maksiat yang gak ngerasa apa-apa, itu mati hatinya, Pak. Mati sama sekali. Dia mati gak merasakan apa-apa. Maka ketika kita dimudahkan untuk menuntut ilmu, ini makanan hati kita. Dan menuntut ilmu itu gak harus di masjid seperti ini. Meskipun utamanya itu di masjid, meskipun terbaiknya itu di masjid, tapi jenengan bisa di rumah dengan murojaah, membaca buku, mendengarkan kajian dan lain sebagainya. Itu menuntut ilmu dan itu makanan asupan yang baik untuk hati kita. Kita kembali pada kitab kita At-Targhib wa Tarhib. Monggo Pak Dewas. Sakit sira. Semoga Dewas tak dolek ya. Sallallahu alaihi wasallam. yang tidak menarik dan tidak berubah
Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Hadis dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mathalu ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilm. Rasulullah bersabda, permisalan, perumpamaan apa yang Allah berikan kepadaku dari huda ataupun ilmu, itu ya Bang ya, di antara cara Allah dan cara para nabi dalam mengajarkan umat ini itu seringkali memakai permisalan. Maka itu sebuah pengajaran yang luar biasa, indah dan memudahkan bagi siapapun yang ingin belajar. Terkadang kita itu kalau disampaikan ilmu secara tekstualnya itu nggak paham, tapi ketika dikasih contoh dengan kehidupannya sehari-hari baru paham, baru ngerti. Dan ini nggak masalah, ini nggak masalah. Artinya ini sudah menjadi cara Allah dan cara Rasulullah SAW ketika mengajarkan umatnya itu memakai perumpamaan atau ibarah yang lainnya, seperti misalnya contoh di kehidupan sehari-hari kita. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah saja itu nggak malu memberikan perumpamaan dalam Al-Quran. Seekor nyamuk, bahkan yang lebih hina dari nyamuk, itu Allah nggak malu ya. Justru para ulama Pak ya, nek wonten permisalahan, wonten permisalan, wonten perumpamaan ten Al-Quran, terus beliau niku mboten paham, para ulama niku nangis Pak, karena kebanyakan watilkal amsal nadribuha liqaumi ya'lamun atau liqaumi ya'lamun. Dan permisalan, perumpamaan itu kami berikan untuk orang-orang yang memiliki ilmu. Berarti saya nggak memiliki ilmu kalau nggak paham gitu. Dalam ayat yang lain, la ayatul liulil albab, ya, perumpamaan itu adalah ayat bagi mereka yang memiliki akal fikiran. Maka ketika kita itu membaca Al-Quran, kemudian Allah memberikan permisalan, orang yang beriman misal ini atau perbuatan ini diperumpamakan seperti ini, jenengan nggak paham, itu harusnya menangis karena kita nggak masuk pada kategori orang-orang yang memiliki akal pikiran yang waras. Ini cara Nabi, ini cara Allah ketika mengajarkan manusia diberikan perumpamaan. Justru itu adalah bukti bahwasanya ketika ada guru, ketika ada muallim, ketika ada seorang kiai, seorang ustadz mubaligh, dia bisa memberikan contoh seputar kehidupan keseharian. Katakanlah kan orang itu beda-beda. Kalau di sini mungkin kan lingkupnya petani, maka diberikan contoh petani biar paham. Mungkin di daerah mana beda lagi. Itu justru itu adalah bukti bahwasanya dia adalah faqih, dia menguasai ilmunya. Maka jangan kaget ketika ada mubaligh atau ustadz atau kiai yang memberikan perumpamaan. Misalnya Allah diumpamakan seperti Rasulullah bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr.
kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat qamar Lailatul Badr, sebagaimana jenengan melihat bulan purnama pada malam purnama, bulan yang sempurna pada bulan purnama. Jelas begitu. Artinya bukan menyamakan Allah dengan qamar, bukan menyamakan Allah dengan bulan purnama, bukan. Subhanallah, Rasulullah nggak mungkin demikian, Pak. Akan tapi kejelasan kita dalam melihat Allah Azza wa Jalla saking jelasnya itu sebagaimana kita melihat bulan purnama yang sempurna, jelas. Ya, laisa bainahu wa bainaha tarjuman, laisa bainallah bainahu wa bainallah tarjuman. Yang tidak ada bagi Allah dan Dia terjemah. Innakum sayukallimukum rabbukum, kalian akan diajak bicara oleh Rabb kalian. Minal huda wal ilm, huda dan ilmu itu beda. Kalau huda itu dalalah atau bayan. Huda itu apa? Penjelasan atau petunjuk. Itu huda. Dan kadang-kadang penjelasan atau petunjuk itu kadang-kadang juga nggak berisi ilmu. Berapa sering kita diberikan petunjuk oleh Allah dengan kejadian. Ada kejadian apa, kita anggap itu petunjuk dari Allah sehingga merubah sisi kehidupan kita. Nah, petunjuk itu macam-macam gitu. Sedangkan ilmu adalah apa? Yaitu i'tiqad syai', meyakini sebuah sesuatu ala wajh jazimi, dengan apa? I'tiqad, dengan keyakinan yang sudah mantap, pasti. Itu ilmu. Itu ilmu. Sedangkan pengetahuan terhadap sesuatu dengan pengetahuan yang sempurna jazim itu ilmu. Sedangkan hidayah itu enggak harus isinya ilmu. Kadang-kadang isinya sebuah kejadian, kadang-kadang isinya cuma isyarah, kadang-kadang isinya macam-macam. Itu hidayah. Sementara ilmu adalah kita tahu sendiri adalah i'tiqadu syai' i'tiqadan jaziman anid dalil. Kamathali ghaisin asaba ardan fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qubilatil ma'u wa anbatatil kala'a wal 'ushbal katsira. Huda atau ilmu itu kamathali ghaisin, seperti air hujan. Nah, ini yang kita bahas di awal, ya. Wa ja'alna Allah atau wa ja'ala Allah min ma'in kull hayyin atau hayyun. Allah jadikan dari air itu semua kehidupan. Inna Allah khalaqa ad-dawab min ma'in. Allah menciptakan dawab, hewan melata, dari air. Faminhum man yamshi ala batnihi, wa minhum man yamshi ala rijlain, wa minhum man yamshi ala al-arba', wa minhum man yamshi ala arba'. Allah ciptakan hewan melata itu dari air. Jadi air itu sumber kehidupan semua makhluk hidup. Dan bahkan kita adalah khuliqa min ma'in dafiq. Bahkan kita juga diciptakan dari air. Dan kita hidup membutuhkan air, dan air menjadi sumber energi kita. Maka sungguh perumpamaan ini adalah perumpamaan yang luar biasa, Pak. Sebagaimana hujan itu menghidupkan bumi ini, ya. Hujan ini menghidupkan bumi ini. Wa nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bil arda ba'da mautiha. Dan kami telah turunkan dari langit itu air
yang kemudian menghidupkan bumi yang tadinya mati, bumi yang tadinya tandus, bumi yang tadinya tidak memiliki tumbuhan, sama. Maka ilmu itu ibarat air dan hati itu ibarat tanah. Maka macam-macam. Ada orang yang hatinya minha ta'ifatun tayyibah. Ada orang yang memiliki hati yang sangat bagus. Sangat bagus. Qubilatul ma', hati itu bisa menyerap air. Wa ambatat apa? Al-kala'a wal ushbal katsira. Bukan hanya menyerap air untuk dirinya sendiri, tapi dia bisa menumbuhkan berbagai macam tumbuhan, baik rerumputan ataupun pohon ataupun yang lainnya, sehingga bukan hanya bermanfaat untuk dirinya, tapi dia bisa bermanfaat untuk banyak makhluk hidup lainnya. Itu hati yang terbaik. Di antara tiga permisalan hati itu, ini yang terbaik. Hati yang bisa menerima ilmu, dan bukan hanya dia terima ilmu itu, tapi dia bisa mampu ta'allamahu wa 'allamah. Dia bisa mempelajarinya dan juga bisa mengajarkannya, wa nafa'ahu, dan juga memanfaatkannya. Ya. Khalil bin Ahmad Al-Khalil bin Ahmad pernah mengatakan rahimahullah ta'ala, ma min ilmin illa katabtu, tidaklah ada ilmu kecuali aku tulis. Ya. Wa ma katabtuhu illa hafidtuhu, dan tidaklah yang aku tulis kecuali aku hafalkan. Wa ma hafidtuhu illa amiltu bih, dan tidaklah yang aku hafalkan kecuali aku amalkan. Itu untuk ilmu seperti itu, Pak. Al-Khalil bin Ahmad, tidaklah ada satu ilmu pun kecuali aku pasti tulis ilmu itu, dan tidaklah ada satu ilmu yang aku tulis kecuali aku hafalkan ilmu itu, dan tidaklah sesuatu ilmu yang aku hafalkan kecuali aku amalkan ilmu tersebut. Ini adalah hati-hati yang pertama, hati sosok yang pertama. Qubilatil ma' wa ambatat al-kala'a wal ashbal katsir wal ushbal katsir. Hati yang bisa menyerap banyak ilmu dan juga bisa bermanfaat untuk orang lainnya. Okay. Jadi orang tuh beda-beda hatinya, Pak. Makanya kita sudah pernah bilang bahwasanya ilmu itu bukan dari hasil apa yang kita pelajari, bukan. Yang kita pelajari itu hanya bentuk ikhtiar. Adapun ilmu adalah rezeki, sebagaimana Allah memberikan orang rezeki ini berbeda dengan yang lainnya. Ilmu pun demikian, Pak. Ilmu itu rezeki. Maka para malaikat ketika ditanya oleh Nabi Adam, ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilma lana illa ma 'allamtana. Enggak ada ilmu kecuali yang engkau kasih kepada kami, enggak ada gitu. Ilmu itu rezeki. Dan hati kita itu diciptakan berbeda-beda. Ada orang yang belajar katakanlah 1 tahun, dia sudah menguasai banyak ilmu. Ada yang sampai berpuluh-puluh tahun, 1 kitab itu enggak paham-paham. 1 kitab enggak paham-paham. Sehingga diajari ke sini tetap nggak paham, belajar ke sana nggak paham juga. Itu berbeda-beda, Pak. Maka ketika siapa saja yang Allah kehendaki dia memiliki hati yang terbaik, hati yang bisa meresap ilmu dan bisa mengucapkan
dan bisa memanfaatkan ilmu itu untuk orang lain, jagalah itu. Karena Imam Syafi'i pernah mengatakan, syaqautu ilal waki bisu'il khifdi wa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurun la yu'tihi liqalbin asi. Syaqautu ilal waki, aku apa syaqau itu kayak curhat, aku curhat kepada Waki, aku mengadukan perkaraku kepada guruku yang bernama Waki. Bisu'il hifdhi, akan buruknya hafalanku akhir-akhir ini. Imam Syafi'i itu hafalannya luar biasa, Pak, luar biasa. Tapi seluar biasa seperti itu masih merasa hafalannya buruk. Orang penghafal itu tahu penurunan hafalannya, itu akan tahu, Pak. Dulu saya menghafalkan ini sangat mudah, tiba-tiba beberapa hari terakhir kok ada hal yang aneh yang berusaha menutupi hafalan saya, gitu kan. Itu tahu. Syaqautu ilal waki bisu'il hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka Waki menganjurkanku, memberikan cara untuk tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Ya, tarkul ma'asi. Ketika jenengan diberikan hati yang bisa menerima ilmu, yang bisa menampung, yang bisa memanfaatkan ilmu, jauhi kemaksiatan. Kalau enggak, semuanya akan berubah. Semuanya akan berubah. Semua maksiat itu nukitat nuqtatan sauda, akan memberikan titik hitam. Wa in zada saqula qalbuh, ketika titik maksiat itu bertambah, maka hatinya akan semakin pekat. Maka ini mempengaruhi ilmu yang ada pada hati kita, mempengaruhi pemahaman ilmu pada hati kita, mempengaruhi semua hal yang ada dalam hati kita. Maka ketika kita diberikan hati yang bisa meresap ilmu, yang bisa mengajarkan, yang bisa menyampaikan kepada orang lain, tinggalkan yang namanya kemaksiatan. Kalau enggak, semua akan hilang. Engkau enggak akan ngerti sama sekali apa itu. Ya. Tinggalkan kemaksiatan. Kalau enggak, hati itu akan jadi hati yang hitam legam, yang tidak mungkin bisa engkau manfaatkan. Farsyadani ila tarkil ma'asi, maka Waki menyarankan kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Karena apa? Fa innal ilma nurun, karena ilmu itu ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la ya'tihi liqalbin asi. Dan cahaya Allah enggak mungkin diberikan kepada hati yang ahli maksiat kepada Allah, enggak mungkin, Pak. Enggak mungkin. Orang yang suka ahli maksiat, ilmunya pasti keliru, Pak. Ilmunya pasti salah. Orang yang sukanya berbuat zalim, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, menzalimi orang lain, mengumpat orang lain, mencela orang lain, menghancurkan nama baik orang lain dan sebagainya, ilmunya pasti salah. Karena semua kemaksiatan akan menutupi ilmu dari dirinya, apapun titel yang ia miliki di dunia, apapun titel yang ia miliki di dunia. Maka hati yang pertama adalah hati yang bisa menyerap ilmu dan bisa menumbuhkan, atau ilmu itu bermanfaat untuk dirinya sendiri. Bisa tumbuh rumput, bisa tumbuh buah-buahan, bisa tumbuh berbagai macam yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Fakana minha ajadib, di antara hati manusia itu ada yang seperti ajadib, tanah yang keras, Pak. Amsakatil ma', dia bisa menampung air yang sangat banyak.
Ya, dia bisa menampung air yang sangat banyak. Fa nafa'allahu bihan nasa wa syarabu minha wa saqaw wa zara'u. Sehingga Allah menjadikan orang lain yang justru mengambil manfaat untuk dipakai minum, dipakai masak, dipakai mandi, dipakai semuanya. Tanahnya bagaimana? Enggak berguna. Dia apa? Dia enggak menumbuhkan berbagai macam tumbuhan. Jadi tanahnya enggak berguna. Enggak diserap sama sekali, Pak. Ada hati-hati yang ketika ilmu itu dia enggak berguna sama sekali untuk dirinya. Oke, ilmunya banyak dia. Ya. Redaksi yang dihafal banyak sekali. Konten-konten hadis semua banyak yang dihafal. Al-Quran hafal, banyak hadis yang dihafal, tapi pengamalannya nol. Pengamalan nol. Ya. Meskipun orang-orang tersebut masih mendapatkan keutamaan karena mengajarkan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Nadarallahu imra'an sami'a maqalati fadha'aha wa rubba hamilul fiqh ila man huwa afqahu min wa rubba hamilul fiqh laysa bifaqih salasun la yaghillu qalbul muslim al-ikhlasu lillah wal munasaha li aimmatil muslimin wa luzumu jama'atihim." Rasulullah bersabda apa? Nadarallahu imra'an, semoga Allah memberikan seseorang itu nadrah, cahaya. Cahaya baik di dunia maupun di akhirat. Sami'a maqalati, yang mendengar hadisku, mendengar ucapanku, fawa'aha, kemudian dia hafalkan, dia jaga hadis itu. Semoga Allah mendapatkan atau memberikan nadrah, memberikan apa? Keterangan dalam wajahnya, sebuah yang berkilau, yang bercahaya, baik di wajahnya di dunia maupun di akhirat. Orang yang mau menghafalkan hadis Nabi dan menjaganya seperti mana hadis tersebut, tidak dirubah, tidak dikurangi, tidak dihapus dan lain sebagainya. Rubba hamilul fikhi ila man huwa afqahu min. Banyak orang yang membawa ilmu, dia nggak paham ilmu tersebut. Justru ketika dia sampaikan kepada orang lain, orang tersebut lebih paham maksud ilmu itu. Ini yang dimaksud orang yang kedua. Dia nggak memahami, ilmu itu nggak berguna untuknya. Banyak ilmu yang dimiliki, banyak hadis yang dia hafal, banyak ayat yang dia hafal, tapi nggak berguna sama sekali. Justru ketika dia berdakwah, dia sampaikan ayat-ayat Allah, dia sampaikan hadis Nabi kita yang mulia SAW, orang yang mendengar justru lebih paham. Oh, maksudnya hadis itu seperti ini, maksudnya ayat itu seperti ini. Itu ada orang-orang yang tipenya seperti itu. Wa rubba hamilul fikhi laysa bifaqih, dan banyak sekali orang yang membawa ilmu, sejatinya dia tidak memiliki ilmu sama sekali. Kenapa? Karena ilmu itu enggak bermanfaat buat dirinya sendiri. Laisa bifaqih.
Ya, laisa bifaqih. Karena Rasul bersabda, khairukum fil jahiliyah, khairukum fil Islam idza faquhu. Sebaik-baik kalian semasa jahiliyah itu akan menjadi orang yang terbaik juga ketika dia masuk Islam. Idza faquhu. Faquhu maksudnya apa? Ketika dia menjadikan Islam sebagai kesehariannya. Idza faquhu. Maka faqih di sini bukan hanya paham, tapi dia amalkan Islam sebagaimana Islam itu menuntut setiap hambanya untuk beramal. Idza faqih. Rubba hamilul fiqhi laysa bifaqih. Rubba itu untuk kalimat apa? Bisa jadi rubba itu lil katsir atau lil qalil. Ya, bisa untuk banyak atau untuk sedikit. Tapi kebanyakan rubba itu lil katsir. Rubah itu untuk menunjukkan betapa banyak gitu. Banyak sekali orang yang hamilul fikhi, dia membawa ilmu laisa bifaqih, tapi nggak mengerti apa ilmu tersebut, tuntutannya, syaratnya, apa yang harus dikerjakan, bagaimana manfaatkannya, bagaimana istidlalnya, bagaimana pengambilan dalil, bagaimana pengambilan hukum, nggak paham sama sekali. Ya, itu. Kemudian salasun khisal, ada 3 perkara la yaghillu alaihinna qalbul muslim, yang ketika hati seorang muslim memiliki 3 perkara ini tidak mungkin dia berkhianat. Al-ikhlas atau ikhlasu amali lillah, mengikhlaskan amalan untuk Allah, itu yang pertama. Orang yang ikhlas beramal untuk Allah, dia jauh dari yang namanya khianat. Orang yang amalnya ikhlas kepada Allah jauh dari yang namanya khianat, karena dia percaya bahwasannya gerak-geriknya Allah awasi, gak mungkin dia khianat. Orang yang senantiasa mengajarkan keikhlasan pada dirinya, mau amal apa saja, mau dari yang paling kecil sampai yang paling besar menurutnya, katakanlah zikir subhanallah subhanallah subhanallah, dia ikhlas hanya untuk Allah, sehingga dia banyak zikir itu ketika sendirian. Subhanallah 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 subhanallah, ketika sendirian dia nikmati, dia resapi, dia bersama dengan Allah di keheningan malam, di keheningan sebuah tempat yang tidak ada yang mengetahuinya. Ikhlas amalillah. Orang yang hatinya ikhlas beramal untuk Allah, dia nggak mungkin berkhianat, nggak mungkin berkhianat. Orang yang suka berkhianat, kebanyakan mereka adalah yang suka mencari pandangan manusia, yang suka mengejar pujian manusia, yang suka melihat ketika dirinya diagungkan oleh manusia. Itu yang suka berkhianat. Karena sama Allah yang ngasih makan dia, yang ngasih hidup dia saja berkhianat, apalagi cuma sama-sama manusia. Sama Allah yang mengetahui seluk-beluk dirinya, baik ketika dia mau tidur sampai tidur lagi Allah tahu, dia saja berkhianat, apalagi cuma sama kita yang ketika kita di rumah dia di rumah, nggak ada yang mengerti. Maka cobalah untuk belajar ikhlas beramal pada Allah SWT. Yang kedua apa? Munasahah li a'immatil muslimin, orang yang berani menasihati pemimpin kaum muslimin, bukan menyalahkan, bukan menurunkan, bukan mendemo, bukan berkata buruk, bukan berkata kasar, bukan, itu semuanya bukan, tapi apa? Memilih menasihati. Bukan karena jabatan, tapi karena apa? Karena ketika pemimpin itu kembali dari kebijakan buruknya, dari kesalahannya, maka manfaat ini bukan hanya dirasakan
orang yang memberikan nasihat saja, tapi seluruh umatnya, seluruh yang dipimpin, seluruh ra'iyahnya, rakyatnya. Dia nggak memikirkan dirinya sendiri ketika dia menasihati a'immatul muslimin. Katakanlah paling di sini itu lingkupnya yang tertinggi itu kepala desa. Ketika ada kebijakan yang salah, kebijakan yang kurang tepat, dinasihati secara diam-diam, secara empat mata dan lain sebagainya. Nggak berharap manfaat untuk dirinya sama sekali. Tapi ketika kebijakan itu dirubah, yang tadinya salah kemudian diganti ke yang benar, manfaatnya bukan ke dia saja, ke seluruh penduduk. Orang yang memilih menasehati pemimpin, tidak mungkin orang tersebut berkhianat, Pak, nggak mungkin. Orang yang berkhianat itu yang suka memperburuk citra pemimpin, yang suka mendemo menjelekan pemimpin, yang suka memperlakukan pemimpin seolah-olah pemimpin itu orang yang bisa dia atur dan bisa dia hancurkan. Yang ketiga waluzumu jama'atihim. Orang yang hatinya tidak mungkin berkhianat adalah mereka yang senantiasa senang dengan globalnya kaum muslimin. Ketika ada kaum muslimin senang, dia ikut senang. Ketika ada kaum muslimin susah diserang, dia ikut susah. Ketika ada, pokoknya lihat luzumu jama'atihim. Bukan hanya bukan hanya selalu mencari biang keroknya, mencari kambing hitam. Kenapa kaum muslimin itu begitu-begitu? Itu bisa jadi karena itu, bisa jadi karena ini, bisa jadi karena itu. Selalu menyalahkan isinya. Ya. Padahal kita semua adalah saudara. Ada hadis yang mulia yang menafsirkan hadis ini. Jadi di antara golongan hati yang kedua adalah ajadib. Hati yang bisa menampung ilmu yang banyak. Ilmunya banyak, Pak. Al-Quran hafal, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sittah, ditambah Musnad Imam Ahmad, hafal semuanya. Tapi apa manfaatnya? Gak ada. Karena ilmu itu bukan yang dihafal. Ilmu itu bukan yang dihafal. Ilmu itu yang diamalkan. Ilmu itu bukan yang dihafal. Ilmu adalah yang diamalkan. Percuma ketika kita menghafal banyak ilmu, menghafal banyak ayat-ayat Allah, banyak hadis-hadis Nabi yang kita hafal, tapi pengamalannya nol, maka itu percuma. Makanya disebutkan di sini yang nomor 2 itu masalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Itu seperti orang yang dia itu enggak punya enggak punya harga diri. Lam yarfa' bidzalika ra'san. Enggak bisa mengangkat kepalanya, itu maksudnya enggak punya harga diri. Dia mengucapkan banyak ilmu, justru dia yang sengsara. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar di sisi Allah dosa bagi orang-orang yang dia mengatakan apa-apa yang tidak ia kerjakan. Itu adalah orang yang kedua. Wa asaba ta'ifatun ukhra minha innama hiya qi'an. Yang ketiga adalah tanah yang berupa qi'an. Qi'an itu apa? Tanah yang tandus. Dia menyerap airnya, Pak. Ilmu itu masuk, tapi enggak bermanfaat sama sekali. Untuk orang lain enggak bisa dimanfaatkan karena masuk. Berbeda dengan yang kedua, airnya kan bisa ditampung, jadi bisa dimanfaatkan oleh orang lain.
koyok napa logo, koyok napa itu kan termasuk bisa ditampung, bisa dimanfaatkan. Tapi yang ketiga ini qi'an ini akhirnya itu menyerap. Ngaji itu paham dia itu. Ngaji itu mendengarkan. Akan tapi nggak ada, baik yang dia sampaikan ke orang lain atau merubah dirinya sendiri itu nggak ada sama sekali, Bang. Tandus isinya. Bukan dia nggak disampaikan ilmu, enggak. Hujan yang dia tampung itu banyak sekali, diserap. Memang dasarnya qi'an, tandus. Ngaji masuk, ngaji itu datang itu. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah paham itu, tapi dia nggak amalkan, juga nggak bisa dimanfaatkan untuk orang lain, sama sekali nggak berguna, sama sekali nggak berguna. Okay. Jadi ini contoh yang lebih parah lagi, bukan orang yang nggak paham ketika diajarin nggak paham, Pak, tapi ya dia yang namanya orang sudah Allah takdirkan dia itu nggak berguna hidupnya. Jadi ya penuntut ilmu paham sama aja, maka dia mau ngaji kemanapun arahnya, dia katakanlah ngaji dalam sehari 3 kali 5 kali, tapi kalau dasarnya dia qi'an, dasarnya dia itu tanah yang tandus, hati yang tandus, dia serap ilmu itu tapi nggak menumbuhkan hijau sedikit dalam kehidupannya, itu enggak bermanfaat sedikit pun enggak, untuk orang lain juga enggak. Maka hati-hati, Pak, seperti hati-hati ketika kita menjadi orang seperti ini. Maka ilmu itu agama, kata Ibnu Sirin, al-ilmu minad din, ilmu itu agama. Fangdur amman ta'khudhu dinakum, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Artinya apa? Lihatlah kalian ambil ilmu itu dari siapa, jenengan lihat. Yeah. Jangan asal menuntut ilmu. Kadang-kadang ilmu itu kita banyak kesana kemari, karena dasarnya hati kita qi'an. Nah, kalau hati qi'an ini butuh apa? Penanganan khusus. Bagaimana menjadikan hati ini menjadi tadi yang pertama, yang qubilatil ma wa ambatat al-ushba wal kala. Karena dasarnya dia itu sudah menyerap. Dasarnya dia itu sudah menyerap, Pak. Akan tapi enggak menumbuhkan sesuatu gitu saja. Maka hati-hati yang seperti ini jangan memperbanyak hadir di majelis ilmu yang justru akan membebani dirinya. Cukup satu majelis ilmu, kemudian dia resapi, dia bayangkan, jangan pindah-pindah. Ngaji yang sampai usai, sampai khatam, tadarruj. Percuma jenengan pindah ke sini, pindah ke situ, pindah ke sini, pindah ke situ. Kadang-kadang jenengan matun mawon iku nek pindah-pindah malah gak dadi. Matun mawon nek pindah-pindah malah gak dadi. Nggih napa mboten, Pak? Mbah Parman. Kadang-kadang mari kini punjah pojokan ngono. Dikirane kok barbar iku enggak. Pojokan durung ngene wis metu apa jenenge? Perumpute malih. Tapi kalau jenengan tadarruj, ngaji itu diurut. Bertingkat, bertahap, enggak usah mengejar banyak tempat. Tapi misalnya tempat-tempat yang memang ketika tempat itu diajarkan ilmu secara tadarruj, secara runut, itu sudah tekunin di situ. Tapi lihat juga, karena ilmu itu agama. Fangdur amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Karena hati yang qi'an ini pada dasarnya dia itu sudah menyerap, Pak. Tapi belum
meresap sampai hati itu menumbuhkan perbuatan yang baik untuk dirinya saja. Masalahnya di mana? Itu. Ini butuh olah yang beda. Setiap ilmu harus dievaluasi. Imam Ahmad itu, Pak. Imam Ahmad tidak ada satu hadis pun dalam penghafalan Imam Ahmad. Imam Ahmad itu hafal alfin hadisan, 1.000.000 hadis hafal dalam otaknya. Beliau mengatakan tidak ada satu hadis pun kecuali sudah aku amalkan. Pernah beliau meriwayatkan hadis Nabi kita yang mulia SAW bekam ngasih orang yang bekam itu 1 dinar, maka beliau berbekam bawa uang 1 dinar untuk mengamalkan hadis itu. Paling enggak sekali itu sudah diamalkan gitu. Imam Ahmad ketika ada ilmu yang dia hadis yang berupa hadis mungkin amaliyah atau mungkin muamalah, meskipun sekali itu beliau pasti amalkan. Itu rahimahullah Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi pernah gitu, ya Allah, ada diberikan hadis Rasulullah itu bekam, kemudian berikan yang bekam uang, maka beliau pun bekam membawa uang untuk memberikan ke yang membekam. Bukan karena dalam rangka menggaji yang bekam, enggak, tapi beliau dalam rangka mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatnya beda. Jenengan nyukani yotrone niku karena bayaran, sama mengiktida sunnatin Nabi beda, mengikuti sunnah Nabi beda. Jadi ketika jenengan, makanya kan niat itu penting. Jenengan jenggot niat hanya gaya, dengan jenggot niat karena Nabi beda. Jenengan jubah karena pengen dilihat gaya, dengan jubah karena Nabi suka warna putih pakai jubah, beda gitu kan. Itu beda, itu semua butuh niat. Jenengan cingkrang karena mungkin stylenya sekarang lagi marak cingkrang, dengan cingkrang mengikuti sunnah Nabi, beda juga pahalanya gitu. Niat itu sangat penting. Maka meskipun kita tidak banyak ilmunya, amalkan. Setidaknya itu yang akan menjadi amal baik kita di akhirat kelak. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.